Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh sekali lagi beribadah bersama-sama dimanapun kami berada. Tuhan, kami tetap mau mengandalkan Engkau, tetap mau mengutamakan Engkau, sekalipun tidak ada orang-orang yang mungkin melihat kami sedang beribadah, tetapi biarkan kami memiliki hati yang benar-benar eh, takut kepada Engkau Tuhan, menghormati Engkau. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap dari kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk kami bisa hidup dan hidup yang lebih menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Halo. Nggak kerasa ya, ternyata kita sudah ada di bulan September. September ceria. Kenapa di bulan September? Ya itu memang tagline-nya September ceria ya. Kalau buat saya sendiri, September ceria karena saya kebetulan menikah di bulan September. Wih, jadi udah mau 3 tahun ya, nggak kerasa udah menikah nih. Tapi di sisi lain ya, walaupun September ceria, kita tuh kayak disadarkan gitu. Ternyata ini tuh almost the end of the year ya. Jadi bulan September menandai catur wulan ya, catur wulan yang kedua berakhir. Nggak tahu nih berapa banyak teman-teman di rumah yang masih zaman catur wulan ya. Coba boleh mungkin ketik di komen, gue anak catur wulan bro, gitu. Kalau dulu kan bilangnya memang catur wulan ya. Kalau anak milenial yang ke bawah gitu, yang masih muda-muda, biasa catur wulan tuh nggak tahu, taunya semester. Catur wulan itu 4 bulan ya. Jadi dulu kalau kita sekolah ada 3 catur wulan. Nah, saya tuh inget banget kalau catur wulan 1, catur wulan 2, biasa ya nilai ujiannya begitu-begitu gitu. Tapi seringkali orang di catur wulan 3 tuh tiba-tiba ngegas banget gitu. Karena biasanya di catur wulan ketiga, si gurunya itu tuh akan bilang, kamu harus hati-hati loh, nanti nggak naik kelas, langsung nilainya digaspol gitu, biar naik kelas ya. Dan memang ini tuh waktu cepet banget, 2019, 2020, 2020 aja kayak yang nggak ada gitu ya. Sekarang 2021, sebentar lagi 2022, teman-teman. Kalau kita pikir ya, apa sih yang udah kalian lakukan nih di selama 2021 ini? Dan mungkin selama 4 bulan ke depan, kalian mau ngapain nih kira-kira? Ya, jadi memang wake up call banget ya buat kita. Tapi teman-teman, lebih penting ya dari sekedar menyadari atau merencanakan waktu sebelum year end atau akhir tahun ini adalah buat kita untuk menyadari dan merencanakan waktu sebelum life end ya. Selama setahun ini kalian boleh flashback ya teman-teman di Battle Youth. Kira-kira saya tuh dari Januari punya resolusi sampai bulan ini udah kecapai atau belum ya? Lebih penting dari itu, coba kita flashback nih. Selama mungkin 20 tahun, 25 tahun, mungkin di sini ada yang udah mau sacap kan? Ya, 30 tahun gitu ya. Kamu kira-kira udah ngapain aja sih? Dan sisa waktu kehidupan kamu tuh mau ngapain? Oh, kayaknya berat banget ya. Tapi memang firman Tuhan tuh bilang, Yakobus 4 tuh bilang ya, hidup itu sama seperti uap. Ya, teman-teman di rumah bisa sama-sama katakan uap. Ya, uap itu sebentar waktunya, singkat terus lenyap gitu ya. Yakobus 4 ini mengingatkan kita gitu bahwa kehidupan kita ini tuh harus kita perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-13, firman Tuhan tuh bilang gini, ada satu orang rencana mau berdagang ke kota lain cari cuan. Ya. Tapi tanpa dia sadar, apa yang akan terjadi besok dia nggak tahu. Rencananya mau cari cuan, tapi ternyata malah caw ya. Jadi udah meninggal duluan. Dan itu memang banyak terjadi. Nah, karena itu teman-teman sebulan ini ya, kita mau sama-sama belajar atau merenungkan firman yang Bethel Youth ini kasih tema The End. Yes, ya. The End. The End ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan terdalam kita nih teman-teman. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Nah mungkin teman-teman nanya, emang kenapa sih penting ya? Karena kalau kita lihat anak seumuran kita ini seringkali resah jiwa ya. Jadi kemarin juga ada yang chat gitu, aduh lagi midlife crisis, asik. Umur 25 kan midlife crisis tuh biasanya.
Kalau orang mah biasa 50 ya, ini mah quarter life crisis umur 25. Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita nggak punya, tiba-tiba muncul. Ini teh hidup buat apa? Arti hidup tuh apa? Ada nggak ya sesuatu yang lebih dari hidup? Terus kalau kalian bilang, Ci, kayak saya mah belum mikirin kayak gitu ya. Nah, makanya kamu tergabung di dalam komunitas ini. Karena komunitas ini memaksa kamu untuk berpikir dan bertanya. Jangan-jangan kalau kamu belum mikir sekarang, nanti kamu baru mikir, amit-amit udah terlalu tua gitu ya. Untuk mengubah, untuk memiliki lifestyle yang berbeda itu udah agak-agak sulit ya, lebih sulit, bukannya impossible sih, tapi lebih sulit. Karena itu di Bethel Youth kita selama sebulan ini mau membedah tentang kehidupan ya. Dan kalau teman-teman ngikutin juga kan di Bethel Youth ini ada clubhouse ya. Jadi walaupun kita lagi meetingnya atau ibadahnya virtual, teman-teman bisa join di clubhouse-nya. Dan di clubhouse itu kan nggak ada mukanya ya. Jadi kamu mau nanya sesuatu tentang kehidupan, itu boleh banget gitu. Clubhouse kita kalau saya nggak salah 2 minggu sekali ya. Jadi pastiin setiap kali ada clubhouse join. Kalau kalian tanya clubhouse teh apa, ya ampun bangun ya, udah di zaman mana nih gitu. Yuk join di clubhouse, bisa tanya-tanya nih soal topik yang akan dibahas di bulan ini. Nah, untuk minggu yang pertama ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan yang saya beri judul dari kekinian di mata kekekalan. Ya, dari kekinian ke kekekalan. Nah, mungkin kalau kita lihat lagi ya kehidupan kita di usia-usia sekarang ini tuh banyak kita tuh dituntut untuk membuat keputusan. Karena di umur 20 sampai 30 ini biasanya ketika keputusan kita buat ya, suatu keputusan ini kita buat, biasanya tuh dampaknya long lasting. Contoh misalkan kita harus memilih kerja ya, karir apa yang kita mau miliki. Berdasarkan survei, orang yang udah kerja dan memilih pekerjaan di usia 20 sampai 30, kemungkinan untuk berubahnya itu kecil. Ya. Kemudian keputusan untuk apa? Pacaran ya. Siapa yang di sini yang masih single boleh ketik di komen dan bilang saya masih single. Siapa tahu dapat jodohnya di sini kan? Amin. Nah, ketika kita pacaran itu biasa di usia 20 sampai 30 ya. Kemudian kita menikah juga biasa di umur 20 sampai 30-an. Kemudian kita tinggal di kota apa biasanya ditentukan dari karir kan ya, dan itu juga terjadi di usia kita 20 sampai 30-an. Atau mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis itu juga ditentukan di usia yang sekarang. Dan banyak banget teman-teman yang bingung terus tanya ya, keputusan yang saya buat ini benar apa salah ya? Ada yang tanya gitu, Ci, aku ambil jurusan ini benar atau salah ya? Padahal saya juga nggak tahu kan passion kamu apa. Atau ada yang nanya, Ci, kalau aku jadian sama dia benar apa salah ya, Ci ya? Saya aja nggak kenal dia siapa ya. Atau misalkan tanya, Ci, kalau aku misalkan karir ya bangun bisnis ini kira-kira benar nggak ya? Wah, itu juga pertanyaan yang sangat sulit saya jawab karena saya nggak tahu jawabannya dan saya juga nggak tahu itu keadaan kalian seperti apa. Bahkan kalau boleh jujur ya teman-teman, waktu saya seumur kalian juga, saya juga bingung sih. Dan bahkan mengambil keputusan yang rasanya kayaknya kurang tepat lah. Betul gitu, bagaimana kita sekarang berada itu ditentukan oleh keputusan kita masa lalu kan. Dan apapun yang mungkin salah yang kita lakukan oleh kasih karunia Tuhan, saat kita berserah sama Tuhan, Tuhan tuh bisa membelokkan ya istilahnya ya, membuat sesuatu sehingga kita tuh menjadi diri kita yang sekarang. Tapi kan lebih bagus lagi nih, kalau misalkan kita udah tahu ketika kita membuat keputusan, itu tuh dasarnya apa. Seringkali anak-anak muda membuat keputusan dengan ikut-ikutan. Ya, jangankan kalian gitu, saya juga dulu sama ya, ketika mau masuk jurusan, nanya-nanya, mau masuk jurusan apa ya? Masuk ikutan apa ya? Gitu. Banyak nanya ke teman-teman gitu. Dan akhirnya jatuhnya jadi ikut-ikutan. Apalagi anak sekarang suka bilang, yang penting mah hits dulu gitu ya, yang penting kekinian dulu. Takut sama istilah FOMO. Tahu nggak di sini nih teman-teman istilah FOMO ya? Fear of missing out. Takutnya tuh kalau kita nggak ikutan, nanti kita nggak ini ya. Sekarang jadi viral, yang semua viral kita ikutan ya. Lagi pada jadian, kita ikut jadian.
Lagi viral investasi, beli kripto, kita beli kripto. Sekarang beli robot trading, ikutan robot trading. Lagi viral estetik dapurnya, wah dibuat jadi estetik juga ya. Biasanya kita seringkali suka ikut-ikutan. Nah, karena itulah keputusan yang kita buat seringkali adalah keputusan yang kurang tepat. Diambil bukan karena pikir panjang. Padahal kalau kita membuat keputusan, harusnya kita belajar untuk namanya zoom out ya. Zoom out itu artinya kita melihat sesuatu dari sudut yang lebih besar ya. Kamu tahu kan ya, zoom in, zoom out ya. Kalau zoom in itu kan cuman kecil gitu ngelihatnya sempit, tapi kalau zoom out itu dilihat dari skala yang jauh lebih besar. Contoh misalkan gini ya. Kalau kita pernah lihat nih film The Queen's Gambit, atau mungkin kalian suka main catur. Film ini kan tentang main catur ya. Sama seperti pion-pion digerakkan, dia tuh punya tujuan ya. Kadang ada gerakan, patihnya dimakanin gitu. Kenapa patih dimakan? Ternyata ketika patihnya dimakan langsung bisa skakmat, gitu ya, checkmate gitu. Nah, jadi itu adalah keputusan yang dibuat sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi buat kita penting banget untuk kita mengerti nih tujuan kita tuh apa. Kalau lagi cari pacar, kita zoom out dulu. Daripada kita tanya, ini cowok atau cewek bener nggak ya jadi pacar saya? Kita zoom out, kita melihat dari skala yang besar ya. Kalau saya pacaran, nanti jadian menikah sama dia ya. Kira-kira keluarga seperti apa nih yang saya pengen? Misalkan ya, ini belum tentu yang benar atau salah sih, lebih ke preference ya. Contoh misalkan gini, saya kalau saya menikah, saya pengen punya suami yang punya pekerjaan tetap, bukan freelance ya. Emang freelance lebih jelek daripada pekerjaan tetap? Enggak juga. Ada juga orang yang freelance gajinya jauh lebih tinggi ya. Tapi mungkin buat saya tuh tujuannya pengen punya kestabilan gitu ya. Kalau orang di marketing atau di freelance biasanya kan based on job ya, project. Kadang ada, kadang rame, kadang enggak. Kalau saya lebih pengen yang kayak udah yang ada pekerjaan tetap, jadi ngerti gitu. Segini nih, ya budget bulanan segini misalkan. Atau misalkan laki-laki nih, ketika cari pacar, coba di zoom out gitu. Kamu mau punya pacar yang kayak gimana? Mau punya istri nantinya kayak gimana? Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ya kalau ibu rumah tangga carinya yang tipe-tipe ibu rumah tangga dong. Jangan pengen nanti yang punya ibu rumah tangga, tapi pacarnya adalah wanita karir. Apalagi dia lebih influential dari kamu gitu istilahnya ya. Nah itu perlu dipertanyakan nih, kira-kira tujuannya apa. Cari jurusan, kita perlu zoom out. Tanya, saya pengen karir apa? Kalau mau jadi desainer, masa ngambil hukum gitu kan? Atau mau jadi arsitek, masa ngambilnya chef gitu kan? Kan kurang cocok tuh itu. Jadi keputusan ini kita harus tahu nih. Walaupun mungkin semua orang nggak ada yang ngambil hukum ya. Tapi kamu bilang saya mau jadi notaris, ya udah ambil aja hukum. Atau misalkan kalau mau bisnis, kita zoom out dulu nih, lihat dulu. Kita mau produknya seperti apa, jasa atau produk, bentuknya seperti apa, produksi sendiri atau sama orang lain. Kalau kita nggak zoom out, keputusan yang kita buat ini tuh jadinya bisa kurang tepat. Nah, kalau saya lihat ya ada satu buku yang bagus, judulnya itu Seven Habits of Highly Effective People. Ya, 7 kebiasaan dari orang yang sangat efektif. Poin kedua adalah ini, to begin with an end in mind. Adalah untuk memulai sesuatu, ya, memikirkan sesuatu itu di awal dengan finish line, udah ada di kepalanya. Memikirkan finish line saat memulai sesuatu. Artinya ketika kita mau memulai sesuatu, kita tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, untuk kita hidup juga ya, kita harus memiliki pemikiran seperti ini. Terlebih dari keputusan untuk cari kerjaan, cari jurusan, cari pasangan, lebih clear lagi tuh kita harus tahu tentang tujuan hidup kita. Karena kalau tujuan hidup kita ini sangat-sangat menentukan keputusan apa yang akan kita buat. Ya, teman-teman boleh tanya sama diri kita sendiri. Saya tuh udah tahu belum sih tujuan hidup saya? Kalau kita belum tahu tujuan hidup kita cenderung bingung nih. Ini mau kemana ya? Mau ambil jurusan apa? Nikah sama siapa? Nanti mau gimana? Kita biasanya bingung.
Tapi kalau kita udah tahu tujuannya, ya, kalau kita dari Bandung mau ke Jakarta, atau dari Bandung, Ahok lagi di Pangandaran, mau ke Pangandaran gitu ya. Kalau mau ke Pangandaran, ambil jalan yang mana? Walaupun jalannya jelek, udah kita tahu itu pasti nyampe Pangandaran. Jadi kita akan stick sama jalan tersebut. Di kehidupan kita, kita juga harus tahu nih, tujuan hidup kita itu untuk apa. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka apapun yang kita lakukan selama kita di dunia, kita ini punya zoom out mindset tentang tujuan tersebut. Jangan tanya kanan kiri kalau nanya tujuan ya, tanya sama Tuhan. Di Yesaya 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi kalau di Yesaya ini sebenarnya udah jelas banget. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan sama-sama kemuliaan Tuhan. Kalau misalkan kayak gini, sebetulnya keputusan yang kita buat tuh nggak jadi tambah bingung gitu. Tapi justru kita jadi lebih clear. Artinya apapun ya yang kita putuskan, semuanya itu standarnya harus apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak. Hari ini ada 3 area hidup yang saya pengen sama-sama kita renungkan ya. Apakah keputusan yang kita ambil di area ini udah sesuai belum dengan tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kita sama-sama boleh ketik di chat atau diomongin aja, bilang, we are made for His glory. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian ada 3 area. Area yang pertama yang saya pengen sharing adalah posesi kita. Posesi itu adalah apa yang kita miliki. Nah, ketika kita hidup pasti kita memiliki sesuatu ya. Dan ketika kita memiliki sesuatu itu adalah harta kita. Kita harus tahu saat kita punya harta, kita harus zoom out nih. Apa yang Tuhan inginkan lewat harta kita. Matius 16 ayat 19 sampai 20 bilang gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kelihatannya ini berbicara, kok kayaknya sadis banget ya, kita nggak boleh nyimpan harta di dunia gitu. Apakah artinya kita nggak boleh investasi? Apakah kita artinya nggak boleh ngumpulin uang? Boleh. Tapi ingat, firman Tuhan yang sama ya, di ayat yang ke-21, ingetin kita, dia bilangnya gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ingat ya sama-sama ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi artinya adalah gini, kamu boleh punya harta, kamu boleh punya uang, tapi jangan sampai uang itu menjadi penjaramu. Artinya hati kamu tuh ditaruh di uang itu ya, atau di harta itu. Karena kenapa? Karena kalau kita zoom out, ya, kalau kita lihat uang ini ketika itu melekat di dalam hati kita, itu akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya buat kita. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus semasa hidupnya itu berkhotbah 39 perumpamaan. Ya. Dari 39 perumpamaan, 11 itu membahas tentang uang. Ada ayat Alkitab 800 ayat itu membahas tentang uang, ya. Bahkan mamon disandingkan sebagai musuh Tuhan. Jadi kita harus hati-hati sekali nih sama uang. Kalau kita diberkati, kita investasinya bagus, it's good gitu, tapi harus hati-hati. Mungkin company kita growing, we have to be careful. Ada seorang namanya Alan Banhart ya. Alan Banhart ini dia sebelum dia jadi kaya sekarang, dia CEO, wah pokoknya uangnya banyak banget. Yang punya Banhart Crane and Heavy Industry ya. Dia pokoknya punya barang-barang yang dia jual ke Dubai ya kemana. Dan tapi dulu kan dia merintis ya. Sebelum dia merintis, waktu dia masih kuliah, dia baca firman Tuhan khusus tentang uang. Dia pengen tahu nih, yang firman bahas tentang uang tuh apa. Dia baca, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan.
ternyata serem banget loh, uang ini bisa merusakkan kehidupan kita. Jadi akhirnya dia sampai bilang gini, wah saya sih katanya jadi merasa takut banget. Jadi takut kaya, coba bayangin ya. Kalau kita lihat berarti kita harus tahu bahwa kita di dalam kehidupan kita selagi kita muda, kita harus waspada sekali nih sama yang namanya uang. Kalau misalkan kita lihat di firman Tuhan ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 8 sampai 9. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan bilang gini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya firman Tuhan bilang, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin dan mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Inti-intinya ini tuh doa yang dipanjatkan oleh Salomo ya. Salomo bilang, pokoknya Tuhan jangan sampai deh saya jadi orang yang terlalu kaya. Keren nggak sih ngomongnya sampai kayak gitu? Jangan sampai saya jadi orang yang terlalu kaya, karena dia takut kalau dia kaya dan terlalu kaya, hartanya itu bisa membuat dia itu jadi lupa sama Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga bilang, ya Tuhan, tapi jangan biarkan saya juga miskin dong ya. Karena kalau misalkan kita miskin juga kan nggak jadi berkat buat orang lain. Nah, karena itu kita sama-sama mau belajar. Ketika kita mempunyai kekayaan ya, kita harus tahu bahwa kita harus pakai kekayaan itu dengan benar. Kita harus mengerti banget apa yang Tuhan mau untuk kita gunakan di dalam kekayaan kita. Kalau teman-teman ingat ya, ada satu perusahaan namanya itu adalah Tangan Pengharapan. Ya, Tangan Pengharapan yang punya itu adalah Ibu Henny Kristianus ya. Dia itu benar-benar menggunakan segala kekayaan ya yang dia miliki untuk banyak menolong anak-anak asuh. Dan kalau kita lihat sama seperti si Alan Banhart tadi ya, dia takut kaya, jadi akhirnya dia juga kalau dia punya uang dia banyak bagikan ke orang lain ya. Sehingga dia bilang hati saya tuh terjaga. Kita juga harus seperti itu. Hati kita harus kita jaga. Walaupun kekayaan kita mungkin belum seberapa ya, tapi setidaknya udah ada pagar yang kita ciptakan untuk kita bisa nolong orang lain. Tangan Pengharapan banyak nolong orang lain. Itu sesuatu yang menurut saya baik banget. Dan membuat hati kita tetap murni. Jadi sekali lagi untuk area ini, kalau kita lihat, coba kita pikirkan lagi selama ini yang saya lakukan ya, posesi saya tuh biasa saya ngapain? Apakah saya udah berbagi sama orang? Ataukah saya kepikiran tuh setiap hari ya, investasi, atau mungkin kalau punya emas ya, atau mungkin punya tabungan, kepikirannya terus itu. Belajar hati-hati ya, lihat dari sesuatu yang jauh lebih ya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan dipakai untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini, area yang kedua, apa sih yang Tuhan pengen kita hati-hati ya. Yang kedua adalah profesi kita. Profesi kita ini adalah berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ya, seringkali teman-teman kalau sedang bekerja males-malesan ya, benar nggak sih kalau anak muda? Seringkali tuh pengen cepet beres, pengen cepet selesai gitu. Dan nggak sedikit orang yang menganggap profesi itu sebagai sebuah kutuk. Wah, coba aja Adam dan Hawa kalau nggak masuk ke ini ya, kalau nggak masuk ke dosa, pasti dia tuh nggak akan dikutuk untuk bekerja. Padahal kalau teman-teman lihat ya, Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa juga udah dikasih kerjaan sama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bekerja loh teman-teman. Di Yohanes 17 ayat yang keempat, ayat firman Tuhan bilang begini, ini yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia di dunia. Firman Tuhan bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan
menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat ya, Tuhan aja memuliakan Allah Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Jadi pekerjaan itu sama sekali bukan kutuk, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ngerasa, aduh capek tiap hari ya, harus kantor, harus kerja, harus ke si bos. Zoom out, ya, ngelihat dari sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Jangan malas-malesan. Kolose 3 ayat 23, saya yakin teman-teman tahu lah semua isinya. Dia bilang gini, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan, jangan kita cuma mikirin, aduh kapan ya ini kerjaan nanti dapat gaji, kalau ada mandor, jadi nggak usah sungguh-sungguh. Kalau ada mandor baru dikerjain secara sempurna ya. Nggak seperti itu. Justru mau ada orang, mau nggak ada orang, kita lakukan segenap hati. Kenapa sih? Karena itu tuh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terlebih dari itu ya, saya kasih rahasia nih. Sebenarnya teman-teman tahu kan ya istilah masa probation. Masa probation itu adalah kalau kita mau kerja 3 bulan dites dulu nih, cocok kan nih dia kerja di kita misalkan ya. Probation itu adalah untuk melatih kita juga kan, biar kita tahu nih kerjaan kita nanti di depannya seperti apa. Hidup ini teman-teman adalah masa probation kita untuk kita nanti bekerja di mana? Di surga ya. Firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Wahyu nih. Dibilangnya gini. Wahyu 22 ini ayat paling akhir di Alkitab ya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini menceritakan tentang surga nanti ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini yang penting. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini rahasianya teman-teman. Nanti di sorga ya, kita kan suka mikir, oh kalau di sorga tuh kayak cuman nyanyi-nyanyi, ya, menyembah Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Ketika kita bekerja, sebetulnya kita sedang menyembah Tuhan juga. Dan kalau kita bekerja di bumi sekarang, itu tuh probation untuk kita nanti di surga memerintah. Kalau di dunia aja kita nggak bisa memerintah dengan baik, memerintah apa? Memerintah sumber daya kita, apa yang kita punya, pekerjaan kita. Kalau kita nggak bisa handle dengan baik, nanti di surga jadi kayak gimana? Karena itu kita zoom out, lihat ya, bahwa pekerjaan kita itu bukan sekedar untuk cari semangkuk berlian, no. Pekerjaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya diberkati sama kesaksian C. Evelyn, pembina Bethel Teens ya. Dia itu adalah desainer, dan desainer bukan desainer abal-abal loh teman-teman. Sampai kemarin kalau nggak salah ada film kondangan ya. Dia itu diminta untuk bikinin baju. Putri Indonesia bikin baju di dia, anaknya Pak Jokowi bikin baju di dia. Oh, luar biasa banget. Tapi lebih luar biasa lagi ya. Dia melihat pekerjaannya itu untuk kemuliaan Tuhan luar biasa. Dia cerita sama saya. Seringkali ada orang yang udah pinjem baju sama dia ya, teman-teman yang udah married pasti tahu, udah pinjem baju buat married tuh bisa minjem kan ya. Kalau udah minjem dibalikin lagi kan. Nah, waktu ngebalikin lagi tuh suka ada pengantin baru yang curhat ya. Atau bahkan ada yang setelah jadi klien dia bertahun-tahun masih suka curhat sama dia tentang keluarga, tentang banyak hal ya sama dia.
Dia di sana jadi konselor. Ih, keren banget gak sih? Meja desainer jadi meja konselor. Wah, mantap banget. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dia zoom out. Dia ngelihat bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Coba desainer yang lain ya. Klien ngomong, itu kan kalau desainer konsultasi gitu kan lumayan ya. Dia bisa gambar-gambar, dapat berapa uangnya. Ini tuh benar-benar free of charge kalau lagi ngobrol. Wah, luar biasa sekali. Dan mari kita lakukan hal yang sama. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan tuh di area mana lagi sih kita bisa memuliakan Tuhan? Kalau tadi di yang pertama kita udah belajar, kita memuliakan Tuhan lewat apa yang kita punya ya. Yang kedua, kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan atau profesi kita. Yang ketiga, oke, tunggu sebentar ya. Yang ketiga, kita bisa memuliakan Tuhan lewat potensi kita. Nah, ini yang saya juga pengen teman-teman sama-sama sadari ya. Potensi ini adalah suatu hal yang mungkin belum pernah kita gali. Adalah sesuatu hal yang mungkin masih tersembunyi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita merasa, kalau potensi mah nggak usah digali juga nggak apa-apa gitu. Padahal, ingat teman-teman, zoom out. Ya, kita harus ngerti kenapa Tuhan kasih kita potensi. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15 dan ayat 19 bilang gini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat ke-19, lama sesudah itu pulanglah Tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Potensi adalah sesuatu yang Tuhan berikan yang belum dimaksimalkan tapi harus kita maksimalkan. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan bilang, suatu kali akan ada Tuhan datang sama kita dan meminta pertanggungjawaban. Dan itu penting banget. Jangan sampai kita nggak sadar ya, tiba-tiba Tuhan datang terus nanya aja. Generasi ini seringkali disebut sebagai generasi rebahan. Menyedihkan sekali. Yuk kita ganti stigma itu. Ada begitu banyak potensi di dalam kehidupan kita yang kalau kita zoom out, kita ngerti nih, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengembangkan potensi ini. Saya pengen sharing sedikit bagaimana sih cara kita bisa menemukan potensi kita. Nah, ini teman-teman mungkin bisa juga sama-sama dicari ya dan belajar untuk kita bisa melihat dan menemukan apa sih yang menjadi strength kita, potensi kita. STRENG kelewat 1 TH ya. Yang pertama search atau mencari. Mencari itu pokoknya kita coba-coba beberapa, kemudian kita mencari itu kita list 10 hal yang kita suka. Kemudian kita try, kita coba ya, satu-satu kita coba. Mungkin cari waktu lah untuk nyobain, misalkan nyobain masak, nyobain bikin konten misalkan. Dan repeat, ulangi ya. Udah dicoba, diulangi beberapa kali. Misalkan bikin konten ya udah diulangi. Misalkan kontennya 30 detik, baru sekali, ulangi jadi 2 kali, 3 kali, terus diulangi. Terus elaborate, perdalam. Perdalam itu artinya kita harus tahu nih, seudah misalkan awalnya bikin konten tapi nggak diedit gitu ya. Sekarang kita bikin konten terus diedit sedikit gitu. Ketika kita perdalam, kita jadi lebih tahu ini potensi kita atau bukan. Kemudian nurture, memelihara ya. Kemudian grow, tumbuhkan. Dan kita lihat apakah kita menemukan perasaan bahagia setelah kita melakukannya. Biasanya kalau itu adalah potensi kita bisa menemukan kebahagiaan di situ juga ya. Jadi kalau teman-teman di sini ngerasa saya belum nemuin potensi, kayaknya nggak seperti itu ya. Teman-teman coba lihat, gali lagi, cari, ya, kembangkan. Dan kalau kita lihat ternyata ada orang-orang yang ketika mengembangkan potensi dia menemukan banyak hal yang baru yang memuliakan Tuhan.
Contoh, teman-teman tahu namanya Daniel Manata kan. Daniel Manata ini udah lama banget jadi presenter ya, jadi Indonesian Idol presenter udah lama. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, ya mengejutkan banget. Dan sekarang dia bikin YouTube channel kan. Saya tuh nggak tahu ternyata Daniel Manata tuh orangnya enak diajak ngobrol ya kalau dari YouTube-nya. Padahal kan mohon maaf ya kalau Danielnya nonton ini, mukanya kan agak songong ya sebetulnya. Tapi ternyata dia punya potensi yang dia kembangkan untuk ngobrol sama orang, bahkan menggali ya tentang spiritual orang itu. Itu dahsyat banget. Platform YouTube dia jadi tempat untuk dia bersaksi. Dan kalau kita lihat apa yang dia lakukan ini benar-benar membawa kemuliaan sih bagi nama Tuhan. Nah, jadi sekarang kita coba perhatikan ya, melihat kekinian dari kekekalan. Biarkan apa yang hari ini kita miliki itu benar-benar kita zoom out dari kekekalan. Dan saya pengen tutup dengan ini, teman-teman. Biar teman-teman juga menyadari ya, bahwa cara kita melihat kekekalan itu mempengaruhi keputusan kita di kekinian. Tapi terlebih dari itu, kekinian juga mempengaruhi kekekalan kita. Jadi bukan apa yang kita lihat dari zoom out itu mempengaruhi kita, tetapi keputusan kita hari ini juga mempengaruhi kekekalan kita nantinya. Apa sih yang mau saya maksud dengan ini? Saya pengen pastikan teman-teman di Bethel Youth udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing. Atau mungkin teman-teman yang tergabung di Bethel Youth tapi hari ini ngedengerin khotbah ini ya. Saya mau bilang, berapapun yang kamu punya, apapun yang kamu lakukan, seberapa potensi pun yang kamu kembangkan, itu nggak ada artinya kalau kamu tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-25, dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Teman-teman harus sadar bahwa suatu kali kita pasti akan mati. Apa yang akan terjadi setelah kematian itu dipengaruhi sekarang. Karena itu selagi teman-teman masih hidup, yuk kita sama-sama terima Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup kita. Percaya kepada Dia. Karena itulah satu-satunya cara buat kita bisa hidup meskipun kita sudah mati. Jangan sampai kita terlambat ya. Kita oke, profesi kita udah bagus, posesi yang kita miliki, kemudian potensi udah kita kembangkan, tapi kita nggak terima Tuhan. Wah, itu sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Karena itu hari ini saya mau ingetin ya, langkahnya gampang banget. Yang pertama, yang pasti terima Tuhan. Sudah terima Tuhan, baca firman, mengerti firman, dan mulai 3 area tadi kita lihat dari zoom out, kacamata kekekalan. Apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita miliki, potensi kita belum kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan di dalam kehidupan kita benar-benar menjadi orang yang hidup dengan tujuan yang benar. Stop living for yourself, start living for Him. Kita katakan sama-sama, stop living for yourself, start living for Him. Hari ini firman Tuhan udah jelas buat kita ya. Biarkan setiap dari kita mendapatkan kekuatan yang baru lagi dari firman ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, saya mau sama-sama ajak teman-teman untuk berdoa. Terutama buat teman-teman yang belum pernah terima Tuhan, untuk mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami sekali lagi diingatkan untuk kami mengingat tentang kekekalan Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami lakukan di dunia ini harus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum pernah menerima Tuhan Yesus. Biarkan hari ini menjadi hari di mana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari di mana mereka berubah selamanya.
hari di mana apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan, potensi apa yang mereka akan kembangkan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Masuklah Tuhan Yesus dalam hati kami, tinggallah dalam hati kami, bertahta dalam hati kami, dan ajarkan kami untuk benar-benar tidak menghabiskan waktu kami, tetapi kami menggunakan sisa hidup kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melakukan perjamuan kudus, Engkau yang juga sertai, biarkan kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.